Baik, permisi saya mulai ya. Di sini mulai muncul ini benjolan-benjolan putih ini yang seperti warna hitam. Kalau misalkan TBC kelenjar, terus berarti harus terapi. Kita di terapi pakai obat 6 sampai 1 tahun lah. Biasanya rata-rata 6-9 bulan itu sudah clear, sudah langsung hilang benjolannya. Kondisi pengobatan TBC diharapkan jangan hamil dulu. Karena dosis obatnya tinggi. Karena dosis obatnya tinggi, kasihan untuk janinnya juga kan efeknya kurang bagus. Tapi sebenarnya apa sih ini dong? Nah itu gunanya biopsi itu untuk menjawab itu. Oh jadi biar bisa tahu. Jadi ini intinya harus dioperasi dok? Betul. Oke. Kemarin ketemu sama dokter onkologi di Mayapada. Nah, ternyata kita dapat informasi yang nggak kita sangka sama sekali. Jadi terus terang aku kemarin sempat agak kaget. Jadi kayak nggak kepikiran untuk ngupdate hasil dari dokter. Dokter pribadi aku menyarankan buat aku untuk ke dokter onkologi untuk biopsi, dan bodohnya aku nggak nge-search gitu, aku datang aja, aku nggak cari tahu gitu dokter onkologi itu apa gitu kan. Dan ternyata akhirnya aku cari tahu ternyata dokter onkologi itu khusus untuk kayak bedah tumor atau bedah cancer gitu. Jadi akhirnya kemarin menurut dokter onkologinya adalah kemungkinan indikasinya ini adalah TB. Awalnya mindset aku dan Toge pada saat pergi ke sana tuh maksudnya kita di biopsi itu akan kayak disuntik jarum, disedot cairannya, terus dicari tahu itu apa, udah selesai dan diobatin, udah gitu aja gitu. Tapi ternyata begitu nyampe sana dokternya bilang kalau ini tuh harus diangkat dan tuh harus dioperasi. Dan kayak flashback gitu, hah serius ini kenapa jadinya harus dioperasi ya? Terus terang sih mungkin jadi bikin kepikiran ya, kayak udah beberapa hari ini untuk update di vlog ini aja udah kayak nggak semangat gitu, karena mungkin gini, kalau ibaratnya kayak operasinya di tangan, di punggung, di paha, di ujung jempol kaki, mungkin nggak akan sekepikiran itu. Cuman maksudnya kayak ini di leher gitu loh, deket pembuluh nadi apa segala macem, dan dokternya juga bilang, tapi dokternya sih nggak nakutin. Cuman mungkin karena aku sendiri belum pernah menjalani operasi, jadi agak cukup parno juga gitu. Kalau misalkan kalian ngira hidung aku agak mancungin karena operasi, itu enggak, buktinya kayak aku separno ini ngadepin operasi, dan emang nggak ada yang nyangkain hidung aku dioperasi sih. Aku sempat share sama dokter pribadi aku tanya apakah emang ini harus banget dioperasi, apa nggak bisa pakai teknik yang lain gitu. Akhirnya dokter aku menyarankan untuk aku cari second opinion ke dokter yang lain, apakah bisa diangkat dan dicari tahu dengan metode yang lain gitu. Ada dua hal yang bikin aku ngedown banget. Satu, karena mental aku nggak siap untuk dengar keputusan kalau ini harus diangkat melalui jalan operasi. Terus dua, menurut dokter pribadi aku pengobatannya itu terapinya harus dijalankan selama 9 bulan, dan itu harus minum obat TB, dan itu berarti aku sama Toge nggak boleh punya anak dulu karena obatnya sangat cukup keras banget kalau misalkan sampai ada janin. Nah, sebenarnya sedih sih. Cuman kayak tadinya berpikiran tahun 2017 oke lah kita mulai program, udah mulai nanya-nanya, tapi kayak agak sedihnya karena ternyata even untuk bisa mulai di titik nol, untuk bisa mulai programnya pun belum boleh gitu. Untungnya kayak aku bersyukur sih kayak Toge sangat support banget. Dia tahu banget gitu, musik kayak semenjak denger itu aku kerjaannya main game. Tahu sih maksudnya kayak ya udah, aku nggak mau terlalu kepikiran gimana banget. Gimana ya kayak kenapa ya kok bisa kena gitu, dan aku tidak dapat jawaban yang memuaskan gitu. Ya menurut dokter onkologinya juga bukan karena ibaratnya pola hidup yang tidak sehat. Kalau ibaratnya aku memang punya pola hidup yang tidak sehat dan aku kena dampaknya kayak itu fair gitu, tapi daya tahan tubuh kita lagi buruk, terus kita ada kuman TB masuk dan ya udah kena. Mungkin ya memang itu hikmahnya, kayak ibarat Tuhan belum ngasih aku sama Toge anak karena mungkin ibaratnya ya Tuhan ngasih aku kesempatan untuk kita, ya Allah ngasih kesempatan buat aku sama Toge untuk menyehatkan badan kita dulu,
udah semuanya sehat, baru mungkin kayak ya kita bisa dikasih kepercayaan buat itu gitu. Tersentuh banget sih gitu, maksudnya Toge sama sekali enggak, ya gimana ya, nggak ada sama sekali. Dia malah ya udah yuk semangat, aku juga makin semangat kerjanya, kamu juga harus semangat sembuhnya. Dia tiap hari ngelucu buat bikin aku ketawa, dia ngelucu, ngajakin aku nonton Doraemon, ngajakin makan, ngehibur, joget, ngambilin nasi anget dibungkus pakai kaosnya dia, katanya karena buat ngilangin sakit di sini. Terus kalau panasnya udah hilang, dia ganti nasinya, diisi lagi nasi baru katanya biar sakitnya hilang. Jadi hari ini aku tetap akan coba tanya-tanya dulu, akan cari second opinion ke dokter lain. Mudah-mudahan siapa tahu mungkin ada metode lain yang bisa dijalankan. Dan kalaupun ibaratnya ke depan aku harus mengikuti pengobatan TB, treatment TB selama 9 bulan, insya Allah aku yakin bisa lewatin, karena I've got my husband yang selalu support banget. Dia nyemangatin banget, dia bilang nggak akan kerasa kok 9 bulan, udah minum aja, yang rezeki, jodoh, anak segala macam ada yang ngatur, yang penting kitanya sehat dulu, kamu harus semangat sembuh dulu, aku semangat kerja. Dia bilang gitu. Kalau gitu kita harus semangat, mari kita ke dokter onkologi lainnya. Let's go. Jadi scan-nya ada dua ya, sama sama leher ya. Ini yang tiganya ya. Jadi sebenarnya ada beberapa yang multiple, tapi semuanya sebelah kanan semua. Ada beberapa. Thorax, CT thorax. Oh ini WSG abdomen. WSG abdomen sih nggak ada masalah ya. Ini CT scan thorax. Jadi nggak ada massa. Yang kita takutkan kalau misalnya ada pembengkakan kelenjar di supraklav, itu ada massa di paru. Jadi penyebarannya ke supraclavicular. Ya itu nggak ada masalah ya. Jadi, ya, seperti ini. Biasanya kalau di leher kita bagi 5 level kelenjar getah bening. Tapi ini kan daerah sini nih. Ini level 4 di sini. Nah, kalau level 4 ini membesar di sini. Satu, dia bisa karena infeksi atau bisa karena penyebaran dari tumor neoplasma. Ya, kalau dia infeksi, kalau di Indonesia paling sering adalah tuberkulosis, TBC. Biopsi ini diambil jaringan sampel sedikit. Biopsinya 2 FNAB, yaitu yang dibilang tadi aspirasi, pakai jarum kecil ditusuk-tusuk, diaspirasi, nanti ini diperiksa. Dia nggak akan terbantahkan diagnosa dari biopsi. Kalau misalkan nih sekarang kan kecurigaannya TBC, kalau misalnya saya ngambil pengobatan aja gitu, ini bisa kempes nggak? Ini udah coba pengobatan antibiotika 2 minggu. Cuma dikasih kayak antibiotik tapi ya, antibiotika 2 minggu udah, lebih dari seminggu. Iya, tapi enggak kecil. Ya maksudnya udah dikasih kan. Ya. Memang rata-rata kalau kita setiap pembesaran kelenjar di leher kita coba dulu kasih antibiotika. Seminggu, ada yang ngasih 2 minggu. Kalau yang nggak mengecil, nggak hasil pengobatan, barulah kita masuk ke biopsi. ada deh. Oke. Iya. Coba dulu. Nah, itu. Oke. Jangan lupa dong lagi. Oke. Tapi saya nggak baca di bawah, tapi di bawah emang udah nggak ada benjolan lain. Karena kalau ada benjolan lain di tempat lain selain di sini, Nggak ada. kita mending ambil yang paling superficial, maksudnya yang paling kecil, paling superficial yang nggak kelihatan dari luar, jadi yang ketutup. Kalau ini kan mungkin agak. Jadi kalau dari dokter intinya sarannya Keberatan untuk biopsi terbuka dari Mbak apa? ya enggak sih, cuman kayak pengen tahu aja, siapa tahu ternyata datanya dari dokter, oh kalau yang ini bisa kok cuma disedot gitu, kirain gitu sih. Sedot sampai hilang sih pasti enggak. Karena WSG beda kalau misalnya gini, kalau di WSG kita lihat semuanya hitam gitu, semuanya hitam, artinya ini kita sebutnya anechoic gitu, isinya cairan. Ini kita sedot hilang sempurna. Tapi yang ada sekarang WSG ini bukan cairan isinya, tapi padat. Oh ini udah isinya padat. Padat, tapi dalam memang ada cairan, bikin kistik ada cairan. Inilah.
Oh. Sebagian besar padat, jadi nggak akan bisa diaspirasi. Tapi itu saya bilang kemungkinan besar TBC bukan artinya 100% udah TBC ya. Gitu, jadi masih ada kemungkinan bukan TBC juga masih bisa? Oh iya, masih bisa. Tapi kemungkinan besar dari yang sering prevalensi di Indonesia, penjualannya cuma di kanan, nggak ada di tempat lain, nah itu ya paling sering TBC. Walaupun nggak menutup kemungkinan ada tetap sekian persen penyebab yang lain. Oke, tadi udah dari dokter. If you notice my new haircut, tadi sebelum periksa ke rumah sakit aku sempetin dulu rapihin rambut karena besok mau ada syuting iklan ya. Jadi memang jadwal operasinya menyesuaikan sama jadwal syuting iklan karena takutnya kalau misalkan ada scar kelihatan pas lagi syuting iklan. Jadi besok mau nggak mau aku harus syuting iklan dulu. Aku tadi udah minta second opinion sama dokter di Siloam. Sebenarnya tetap dokter menyarankan untuk pengangkatan, tapi maksudnya yang bikin aku ngerasa puas tadi adalah aku dapat I got the answers gitu untuk apa yang bikin aku bertanya-tanya kenapa sih harus diangkat gitu. Jadi kalau mau disedot cairannya mungkin memang bisa, tapi hasilnya tuh nggak akan seakurat kalau misalkan benar-benar jaringan ini diangkat gitu. Sebenarnya mungkin bisa kalau misalkan melalui pengobatan, tapi nanti akan dia akan cari cara juga untuk keluar. Jadi kayak khawatirnya dia akan tetap meletus gitu. Seperti itu. Jadi akhirnya ya udah aku mindsetnya pokoknya mana aja jalan yang terbaik. Kalau memang harus dioperasi ya diangkat. Udah discuss juga sama dokter pribadi aku kalau masalah scar aku nggak harus khawatir karena dia sangat oke banget deh untuk dia sangat bisa banget menghilangkan scar. Dia bilang scar bisa dihilangin kok gitu. Jadi aku nggak usah khawatir dan nanti juga operasi juga nggak akan sakit karena ya iyalah dibius kalau sakit itu berarti nggak dibius dong dok. Tapi ya udah dan mulai sekarang sih aku udah kayak kayak udah ngomong sama diri sendiri, udah kayak berusaha ngatur mindset aku bahwa ini tuh aku tuh masih bersyukur banget karena nggak ada indikasi ke arah cancer atau tumor gitu. Harusnya aku bisa lebih tough. Dengan adanya kejadian ini tuh aku bisa melihat bahwa ya udah I married the right guy. Dia masih sama kayak Toge yang dulu PDKT-in aku, sekarang udah nikah pun dia masih ada terus dan support, dan dia selalu bilang kalau kita bakal lewatin ini sama-sama gitu. Jadi ya insya Allah nanti tanggal 15 aku akan operasinya juga nggak operasi besar, medium. Mudah-mudahan semuanya lancar ya, dan mudah-mudahan dapat hasilnya yang terbaik. Amin, doain ya. Hai. Tadi barusan udah kita masuk jam berapa? Jam 9. Jam 9. Terus karena kemarin kita agak-agak ingat-ingat enggak, jadi kita pokoknya ingatnya dari pagi udah harus puasa aja ya kan. Jadi tadi nggak sempat sarapan. Sekarang tuh lapar banget, haus banget. Ini jam 8 udah harus puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Terus tadi barusan udah diambil darahnya, terus udah mulai diinfus karena takutnya dehidrasi. Diambil darah, diinfus, terus tadi diambil darah juga dari kuping. Apa bedanya ya darah di kuping sama di Mungkin nggak tahu, ada yang paham tuh. Ya pokoknya buat pembekuan darah. Nanti insya Allah operasinya jam 2:30. Emang kamu bisa ngecek tensi? Bisa dong. Ntar takut robek gak tuh alat tensinya? Enggak. Ya kan kena ototnya, takutnya kan memuai robek loh. Gila. Berapa? Pompa terus. Berapa tensinya?
Wah ini nggak kenceng nih. Ya berapa tensinya? Enggak, turun lagi apa nol? Turun lagi apa nol? Tensi yang gila, ototnya ngeri. Berapa? Tensinya berapa? Coba. Diam. Kamu berapa tadi? Kamu berapa? Enggak, ini kenceng banget ini. Iya, kamu berapa? Copot dulu lah. Iya, kamu berapa tensi? Kamu saya 170? Nggak mungkin. Aku 110. Iya nggak mungkin, soalnya sehat. Aduh sakit. Direkam gini. Minta kalau udah mau ditandain sini. Karena kalau keluarga mau berdoa, silakan doa aja dulu di sini. Badai Tuhan telah berlalu. Salahkah ku menuntut mesra selamanya, sampai kita tua, sampai jadi debu, ku dilihat yang satu, ku di sebelahmu. Oke, alhamdulillah tadi operasinya udah selesai. Tadi mulai operasinya jam 3, jam setengah 5 udah selesai. Rasanya pas mau dioperasi itu kayak ngantri, kayak rasanya kayak mau ngantri roller coaster gitu. Maksudnya pengen cepet selesai, tapi takut juga karena belum pernah. Jadi begitu tiap ada yang buka pintu mau nganterin minum kayak mau nanyain menu makan tuh bawaannya udah kayak langsung deg gitu. Dan makin deket ke waktu operasinya tuh makin kayak aduh ngapain sih gue pakai kesini segala, ngapain sih gue pakai ngecek segala, kenapa ngapain sih gue mau pakai operasi segala gitu. Tapi ya udah deh dijalanin, dan udah dijalanin. Tadi itu masuk ruang operasi itu dingin banget. Jadi ternyata memang ada, kalau ruang operasi ada suhu standarnya gitu, karena di suhu itu kayak ada banyak mikroorganisme yang nggak bisa hidup di suhu itu. Jadi pokoknya diusahakan sesteril mungkin. Dan akhirnya di infusannya itu akhirnya disuntikin obat biusnya, dan itu emang sakit banget. Terus udah gitu dipasangin alat buat deteksi jantung, kayak ditempelin gitu di sini sama di mana lagi dia lupa. Dan akhirnya sadar tiba-tiba, udah nggak ingat apa-apa lagi aja, not even ingat. Pertama-tama mulai agak ngantuknya aja tuh udah nggak ingat, bener-bener yang udah bener-bener blank aja, nggak mimpi sama sekali. Terus tiba-tiba udah dicolek sama susternya, dibangunin, terus ya udah akhirnya ngelihat Toge tadi yang pertama kali nemenin pada saat bangun, kayak orang bangun tidur aja gitu. Dan tiba-tiba udah lihat Toge, perasaannya juga udah lebih plong, udah lega karena udah selesai diangkat. Aku masih belum lihat sih, tapi Toge katanya foto isinya tuh kayak gimana. Katanya isinya kayak isinya kayak apa sih, yang? Hah? Isinya kayak apa? Yang satu kayak tetelan bakso. Ya, aku nggak yakin bakal di-share, tapi pokoknya intinya katanya kurang lebih seperti itu. Sekarang alhamdulillah ininya benjolannya udah
ini benjolannya udah diangkat, terus udah tinggal nunggu hasilnya mudah-mudahan hasilnya yang terbaik, mudah-mudahan banget cuman infeksi aja. Bye bye hospital, jangan sampai ketemu lagi. Hai, ini alhamdulillah sekarang aku udah nyampe rumah. Aku mungkin mau share kurang lebih keseluruhan pengalaman operasi kemarin. Jadi aku mau yang mau aku sampaikan di sini adalah aku kemarin akhirnya udah ngobrol sama Toge juga dan akhirnya aku memutuskan kenapa akhirnya aku merecord semuanya. Record semua jurnal kesehatan ini dan aku publish dalam bentuk vlog. Itu yang pertama adalah bukan untuk men-share berita sedih, sama sekali enggak, dan mungkin ini juga aku akan postingnya setelah akunya sendiri sudah benar-benar pulih, jadi ini tidak akan langsung aku post. Jadi ini sekarang aku record dari kemarin tanggal awal-awal Desember, sekarang terakhir aku operasi tanggal 15 Desember. Hal yang aku bukan tipe yang takut sama jarum suntik. Aku bukan tipe yang takut lihat dokter, bukan tipe yang males sama bau rumah sakit. Tapi terus terang pengalaman operasi aku yang pertama kali kemarin itu agak cukup bikin gak bisa tidur, cukup bikin resah, cukup bikin stres dan bikin kebayang-bayang juga gitu. Karena yang bikin aku concern adalah aku diinformasikan bahwa nanti pada saat menjalankan operasinya aku akan dibius total gitu. Sebenarnya yang bikin takutnya itu gitu. Hal yang paling kayak the wildest thing banget yang ada di pikiran aku adalah gimana kalau misalkan ntar abis dibius gue nggak bisa bangun. Itu gimana kalau misalkan ntar udah dibius gue nggak bangun-bangun lagi, tiba-tiba gue bangunnya entah di mana. Itu hal terliar yang ada di pikiran aku yang cukup bikin nggak bisa tidur. Padahal itu aku sehari sebelum operasi itu aku bangun subuh, berangkat subuh banget jam 5 karena aku ada syuting iklan, dan itu aku pulang syuting iklan jam 2 pagi, which is seharusnya kan aku udah ngantuk berat dan nyampe rumah aku langsung tidur, tapi itu nggak bisa tidur, kepikiran. Karena dari situ akhirnya aku kayak berusaha browsing, baca-baca gimana orang yang pengalaman orang yang pertama kali operasi, dan akhirnya itu yang memutuskan aku untuk nge-share video ini gitu, karena aku yakin pasti di luar sana ada yang mungkin akan menjalankan operasi untuk pertama kalinya, dan aku berharap banget sih mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Ya pokoknya kalau emang yang namanya wajar lah kalau orang ibaratnya takut meninggal, takut sama yang namanya mati, tapi balik lagi ya semuanya kita pasrahin sama Allah. Allah yang kasih kita penyakit, Allah juga pasti yang kalau Allah berkehendak, Allah juga yang pasti bakal ngasih kita kesembuhan. Pikirinnya positive thinking aja, banyak berdoa aja. Jangan kalah sama rasa was-was kita, jangan kalah sama rasa takut kita. Banyak nanya sama dokternya, minta diinformasikan sejelas-jelasnya apa yang akan mereka lakukan ke badan kita supaya kita tahu. Relax, tenang, dan insya Allah semuanya itu tidak semenakutkan apa yang ada di pikiran kita. Ada dokter anestesinya juga datang dan menjelaskan tahapannya. Oke, nanti biusnya akan disuntikan ke infus ya. Nanti pada saat udah tertidur baru kita akan masukkan selang oksigen supaya bisa mengatur biusnya. Nanti Mbak tidur aja, nggak akan kerasa. Nanti kalau udah selesai dibangunin gitu. Jadi dokter biusnya sangat menenangkan aku banget, jadi nggak bikin kita clueless, jadi benar-benar tahu tahapan yang akan kita jalani, dan itu yang membuat aku merasa lebih tenang. Udah masuk ruang operasi, terus udah mulai diinfus, terus dia bilang saya masukin obat apa ya, mungkin obat biusnya atau aku lupa ya obat anestesinya, ini agak sakit ya gitu. Disuntikin, terus pada saat infus aku udah mulai mencium kayak baunya agak aneh gitu, kayak bau anyir darah tapi nggak ada darah gitu, kayak aku mencium aja pokoknya yang aku ngelihat pintu ruang operasi, terus dokter kanan kiri mondar-mandir, udah ada yang mulai pasang di sini, pasang buat denyut jantung, ada mulai pasang di sini, ada mulai pasang tensinya itu tensi nanti mau 4 terus ya katanya. Terus udah mulai disuntikin, agak perih ya,
diinformasiin, jadi akunya nggak kaget gitu, nggak yang main splat, jadi kayak gitu. Terus di paha juga dipasang apa ya, stiker apa gitu, pokoknya kayak stiker gitu, ada gelnya. Dan terus ya udah aku kayak cuma narik nafas, hembusin, narik nafas, hembusin. Dan yang terakhir aku lihat cuma pintu si ruang operasinya, dan tiba-tiba udah hilang aja. Nggak even yang kayak gini, matanya nggak yang tiba-tiba gini, nggak yang gitu, enggak, bener-bener pintu rumah sakit. Terus udah ada yang bangunin, Mbak bangun, udah selesai. Udah seenggak kerasa itu, seenggak menyakitkan itu, dan enggak seserem yang aku bayangin gitu. Pada saat bangun, aku ngerasa sih tenggorokan aku nggak enak, karena memang, tapi sebelumnya juga memang diinfokan kalau akan dimasukkan selang oksigen ke aku. Bahkan nggak sadar dan nggak ngeh itu si selang oksigennya apa dimasukin lewat hidung apa lewat mulut. Pokoknya yang aku sadar itu kayak tenggorokan aku memang agak sakit, tapi ada dipasang selang di hidung sama di sini. Ini sih kerasa sih agak nyut rasanya, bukan yang nyut yang ganggu banget kayak ya, tapi agak sakit kayak ini loh, kayak di kamu punya tahu penggaris besi. Nah, kayak pakai penggaris besi terus di seret, rasanya nyut-nyutannya kayak gitu. Jadi aku memang agak kesakitan. Aku bilang, "Dok, kok agak sakit ya ini?" gitu. Terus dokternya bilang, "Iya, kalau misalkan memang habis operasi itu akan ada rasa tidak nyaman gitu. Tapi kalau tapi itu cuma permukaan luarnya aja kok. Kalau untuk dalamnya kita udah masukin obat di situ. Jadi harusnya sih rasanya nggak terlalu sakit." Terus udah gitu aku bilang, "Ya dok, tapi ini sakit banget." Akhirnya dokternya kayak nyuntikin apa, terus aku agak lupa inget ya apa disuntikin atau enggak. Pokoknya dokternya bilang, "Ya ini kita coba tetap suntikin, tapi ini dosisnya udah ibaratnya dosisnya, prosedurnya udah cuman boleh segini, jadi nggak boleh ditambah lagi gitu. Jadi harusnya sih nggak sakit, mungkin rasa nggak nyaman doang, tapi itu cuma di bagian luarnya." Dan setelah dokter ngomong gitu, kalau nggak salah sekitar kayak 10 atau 15 menitan juga sakitnya jauh lebih bisa ditahan. Dan itu sakitnya juga bukan yang ya ampun sakit, nggak bisa, nggak kuat, nggak tahan, nggak yang kayak gitu, yang sakit tapi kayak masih bisa ditahan gitu loh. Dan pada saat setelah aku bangun juga aku ngeliat ada toge di situ, udah ada toge. Terus udah ngerasa lebih plong banget, rasanya plong banget, kayak alhamdulillah lega, udah selesai gitu. Udah, terus kayak aku seingat aku bilang ya makasih ditemenin. Masuk kamar lagi tuh sekitar jam 6-an, baru mulai agak bisa makan tuh, dan tuh masih ngantuk-ngantuk berat gitu. Padahal katanya kan orang biasanya kalau udah dioperasi di bius itu biasanya butuh waktu bangun 4 jam. Nah sementara aku waktu itu kayak nggak terlalu lama banget, itu langsung bangun, tapi udahnya jadinya kelayangan dan emang masih ngantuk. Jadi aku cuma minum teh manis sedikit, terus udah gitu karena lemas tapi kayak nggak kuat makan banyak, akhirnya kayak cuman makan coklat bar gitu doang, 1 batang, terus tidur lagi, terus kebangun lagi kayak makan coklat bar lagi. Aku karena untuk pemulihan tenaga aku ngerasanya butuh gula, tapi disediain bubur aku belum bisa makan bubur gitu. Dan alhamdulillah udah sehari dikontrol apa segala macam, semuanya lancar, nggak ada alergi, nggak ada sampai muntah. Terus dikontrol lagi, dikasih obat lagi, infus habis pagi-pagi. Terus udah boleh mandi karena ininya dia waterproof. Jadi dan nggak harus nunggu dokter lagi. Udah pagi-paginya udah boleh pulang, nggak ada alergi, nggak ada mual. Nunggu obat, selesai administrasi, terus diinformasiin lagi untuk kontrol lagi tanggal 24 sama dokter, dikasih tahu kalau perbannya lepas, dikasih tahu kalau bisa mandi, cuman yang penting jangan digosok-gosok, dikasih cadangan perban juga. Terus udah alhamdulillah bisa pulang. Dan itu dia, that was my very first surgeon experience. Jaga kesehatan buat kalian semuanya, buat kalian yang lagi
diberi penyakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan dan minta doanya supaya nanti hasilnya bisa bagus dan I'll keep you guys updated. Terima kasih yang udah nonton, mudah-mudahan nanti next videonya udah bisa kembali lagi sama Toge seru-seruan, bisa WTF lagi, bisa seru-seru lagi yang lainnya. Kita ketemu lagi. Dah. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti,